Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Novi Iman Fitya Kemal, SE, MSc, PhD, dan yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Faiz Wadim Nur Rahim. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan penelitian saya dengan judul Analisis Kualitas Pelayanan pada Restoran Sate Batipu Tegal menggunakan Dineserve dan Lean Service. Berikut latar belakang dari penelitian kali ini. Yang pertama, semakin banyak restoran baru yang muncul, khususnya di Kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Jumlah restoran di Kota Tegal dan Kabupaten Tegal pada tahun 2021 naik dari 81 restoran menjadi 135 restoran. Semakin banyak unit usaha yang ada, maka persaingan juga akan semakin ketat. Hal ini disampaikan oleh Kotler tahun 2023. Dan yang kedua, banyaknya ulasan buruk mengenai pelayanan di restoran Sate Batipu Tegal. Beberapa komentar dari konsumen menyebutkan bahwa mereka tidak akan lagi kembali ke Batibul karena cukup kecewa dengan pelayanan yang ada. Hal ini tentu saja menjadi ancaman bagi Batibul dan harus lebih memperhatikan aspek kualitas pelayanan sebagai bagian penting dari berjalannya bisnis restoran dengan lancar. Dan yang ketiga, restoran Sate Batibul Tegal mengalami penurunan pendapatan di beberapa tahun terakhir. Setiap harinya, restoran Sate Batibul Tegal dapat menghabiskan 6-8 ekor kambing dengan omset 15-25 juta rupiah. Namun, jumlah ini sudah terbilang menurun jika dibandingkan beberapa tahun yang lalu, yang dapat menghabiskan 15 ekor kambing sehari dengan omset sekitar 40 juta rupiah. Restoran ini berkonsep kasual dengan target pasarnya keluarga dan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tegal. Walaupun restoran Sate Batipul Tegal telah mengedepankan kualitas pelayanan, masih terdapat beberapa keluhan konsumen yang dituliskan di Google Reviews dan memberikan ulasan negatif mengenai kualitas pelayanan yang diberikan. Restoran dengan menu utama sate kambing di Tegal hanya tidak Batibul, melainkan terdapat beberapa restoran lain dengan menu utama serupa. Dilansir dari TripAdvisor, Batibul menempatkan posisi kedua sebagai restoran terbaik di Tegal Raya. Batibul kalah dari restoran bernama Wendy's dengan menu utama sate kambing muda. Berikut rumusan masalah dari penelitian kali ini. Peningkatan kualitas pelayanan akan meningkatkan kepuasan konsumen dan pada akhirnya akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan. Hal ini dikatakan oleh Kursoi pada tahun 2020. Untuk itu, restoran Sate Batipul Tegal perlu melakukan peningkatan kualitas pelayanan. Peningkatan ini perlu dilakukan untuk memberikan reaksi terhadap adanya peningkatan persaingan restoran dan banyaknya ulasan negatif terhadap kualitas pelayanan di restoran Sate Batipul Tegal. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, perlu dilakukan analisis menggunakan Dineserve sebagai model pengukuran kualitas yang dikhususkan untuk pengukuran kualitas pelayanan di sebuah restoran. Dan Lean Service yang digunakan untuk mempercepat waktu yang dibutuhkan dalam seluruh proses pelayanan. Terdapat 3 pertanyaan penelitian yang akan diajukan pada penelitian kali ini. Yang pertama, bagaimana kualitas pelayanan di restoran Sate Batipul Tegal saat ini? Yang kedua, apakah terjadi pemborosan aktivitas dalam sistem pelayanan di restoran Sate Batipul Tegal? Yang ketiga, bagaimana prioritas peningkatan kualitas pelayanan di restoran Sate Batipul Tegal? Berikut tujuan dari penelitian kali ini. Yang pertama, mengukur tingkat kualitas pelayanan di restoran Sate Batipul Tegal saat ini. Yang kedua, menjelaskan pemborosan aktivitas yang ada pada sistem pelayanan restoran Sate Batipul Tegal. Dan yang ketiga, menentukan prioritas peningkatan kualitas pelayanan di restoran Sate Batipul Tegal. Selanjutnya adalah landasan teori. Terdapat beberapa landasan teori yang digunakan dalam penelitian kali ini. Yang pertama adalah konsep Lean. Marcel pada tahun 2020 mengatakan bahwa Lean merupakan kumpulan praktik atau cara yang digunakan untuk mencapai efektivitas operasional yang tinggi. Lean sendiri memiliki tujuan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada. Yang kedua adalah Lean Service. Fabiano et al. Pada tahun 2018 menyatakan bahwa industri jasa memiliki heterogenitas pelayanan yang tinggi, didukung oleh perbedaan sifat dan penerimaan oleh konsumen itu sendiri yang membuat standarisasi pelayanan sulit untuk diterapkan. Yang ketiga ada Dineserve yang merupakan model yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yang ada di sebuah restoran. Dineserve ini menggunakan 29 atribut kualitas pelayanan yang terbagi menjadi 5 dimensi kualitas. Selanjutnya, Value Stream Mapping. Value Stream Mapping adalah salah satu alat yang biasa digunakan dalam operasi Lean. Value Stream Mapping mengidentifikasi aliran nilai dari suatu proses operasi dan menghilangkan pemborosan dalam proses tersebut. Hal ini disampaikan oleh Narke dan Jayadeva pada tahun 2020. Proses analisis value stream mapping dilakukan dengan menggambarkan current state map dan selanjutnya akan dibuatkan future state map untuk mengidentifikasi non-value added activity, value added activity, dan necessary non-value added activity. Dan selanjutnya adalah important performance analysis. Yang important performance analysis digunakan untuk mempermudah perusahaan untuk melakukan identifikasi mengenai kelebihan dan kekurangan
atribut layanan dengan melakukan evaluasi kinerja. Important Performance Analysis terdiri dari 4 kuadran yang masing-masing kuadrannya digunakan untuk menentukan prioritas perbaikan kualitas pelayanan yang akan dilakukan di kemudian hari. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Dalam penelitian kali ini digunakan beberapa jurnal pendukung, yang salah satunya merupakan jurnal acuan dari penelitian kali ini dengan judul Consumers Values and Service Quality Perception of Food Truck Experience yang diteliti oleh Sina et al. Pada tahun 2019 yang menyimpulkan bahwa terdapat kekurangan yang masih dapat diperbaiki, yaitu efektivitas kerja karyawan ketika memasuki jam sibuk yang perlu ditingkatkan lagi ke depannya. Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini. Desain penelitian ini berbentuk studi kasus yang merupakan bagian dari penelitian deskriptif. Studi kasus merupakan desain penelitian yang berfokus pada pengumpulan data mengenai peristiwa, objek, atau fenomena tertentu yang terjadi di lingkungan sekitar. Dalam penelitian kali ini, pendekatan kuantitatif akan digunakan untuk mengukur opini konsumen mengenai kualitas pelayanan di sebuah restoran. Penelitian ini menggunakan non-probability sampling sebagai teknik pengambilan sampel dengan prinsip purposive sampling. Purposive sampling merupakan prinsip pengambilan sampel dengan cara memberikan kualifikasi atau kriteria tertentu kepada populasi yang akan dijadikan sampel. Dalam hal ini, populasinya adalah konsumen restoran Sate Batibul Tegal. Terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini, yaitu kuesioner yang menggunakan sensor sebagai acuannya. Selanjutnya ada wawancara dan observasi yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan analisis lean service. Selanjutnya, profil restoran Sate Batibul Tegal. Restoran ini memiliki menu utama sate kambing. Restoran Sate Batibul Tegal didirikan oleh Bang Awi pada tahun 1996. Saat pertama didirikan, Bang Awi hanya membuat warung sate kecil di pinggir jalan. Seiring berkembangnya usaha dan semakin terkenalnya Sate Batibul, pada tahun 2004, Bang Awi memutuskan untuk mendirikan sebuah bangunan restoran yang cukup besar di Jalan Raya 2, Ujung Dusi, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Bangunan tersebut masih berdiri kokoh hingga saat ini, dan dapat dilihat oleh tata letak restorannya seperti dalam gambar. Restoran Sate Batibul Tegal dapat menampung hingga 100 konsumen. Ruangan di restoran terbagi menjadi dua, yaitu indoor dan outdoor. Namun, kedua ruangan tersebut masih terbilang sederhana tanpa adanya AC. Parkiran restoran Sate Batibul Tegal juga terbilang cukup luas dengan daya tampung 15 mobil dan 30 motor. Selain itu, di seberang jalan restoran terdapat juga lahan kosong yang dapat menampung hingga 50 mobil, sehingga restoran tidak memiliki permasalahan di lahan parkir. Selanjutnya, hasil uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas dari 29 item pernyataan dinyatakan valid karena semua R hitung lebih besar dibandingkan R tabel. Dari 121 responden yang didapatkan, digunakan degree of freedom DF sama dengan N-2 dan alpha sebesar 5%, maka diperoleh R tabel sebesar 0,1786. Uji reliabilitas dari kelima dimensi dinyatakan reliable karena koefisien alfa sudah melebihi nilai kritis sebesar 0,6. Hal ini menurut Sekaran dan Bugi pada tahun 2016. Selanjutnya, karakteristik responden. Responden paling banyak adalah dengan rentang usia 21-25 tahun, sebanyak 35 responden atau 28,93%. Selanjutnya, responden laki-laki lebih banyak dibandingkan responden perempuan. Responden laki-laki berjumlah 64 responden atau 53%. Sedangkan, pekerjaan terbanyak dari responden adalah sebagai pegawai swasta dengan jumlah 51 responden atau 42%. Selanjutnya, responden dengan asal Provinsi Jawa Tengah berjumlah paling banyak dengan jumlah 105 responden atau 88%. Responden paling banyak berlatar belakang pendidikan strata 1 atau diploma 4 dengan jumlah 72 responden atau 60%. Dan mayoritas responden mengetahui restoran Sate Batibul Tegal dari rekomendasi keluarga, teman, atau kerabat dengan jumlah 118 responden atau 98%. Dari data yang telah diolah, berikut hasil analisis dari Dainsrove. Diketahui bahwa dimensi yang memiliki min persepsi terendah adalah dimensi responsiveness dengan nilai min sebesar 3,634. Namun jika diurutkan menggunakan gap terbesar antara min persepsi dan min harapan, maka dimensi reliability adalah dimensi yang memiliki gap terbesar. Hal ini mengindikasikan bahwa dimensi reliability merupakan dimensi kualitas pelayanan yang paling kurang memuaskan di antara 4 dimensi lainnya.
Berikut tabel dari min harapan, min persepsi, dan gap dari 29 atribut kualitas pelayanan. Tabel tersebut mengindikasikan bahwa konsumen masih tidak terlalu puas dengan kualitas pelayanan yang ada di restoran Sate Batipu Tegal. Ketidakpuasan tersebut dibuktikan dengan gap negatif dari 29 atribut kualitas pelayanan yang telah diteliti. Konsumen memiliki harapan yang lebih tinggi dibandingkan persepsi yang diterima konsumen dari 29 atribut tersebut. Dengan ini, restoran Sate Batipu Tegal perlu melakukan perbaikan pelayanan untuk meningkatkan kepuasan konsumen terhadap pelayanan di restoran Sate Batipu Tegal. Berikut Important Performance Analysis yang membagi 29 atribut kualitas pelayanan menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama atau pertahankan kinerja. Kuadran pertama sudah cukup memuaskan bagi konsumen. Atribut yang masuk ke dalam kuadran pertama antara lain A4, RL4, T5, E3, A3, A5, A1, T3, T9, A6, RL4, dan E4. Seluruh atribut kualitas pelayanan yang masuk dalam kuadran 1 perlu dipertahankan kinerjanya, dikarenakan atribut pelayanan tersebut dinilai memuaskan oleh konsumen. Yang kedua, kuadran 2 atau konsentrasi di sini. Atribut yang masuk dalam kuadran 2 memiliki arti bahwa atribut kualitas pelayanan belum memenuhi harapan konsumen. Oleh karena itu, atribut kualitas pelayanan yang masuk dalam kuadran 2 perlu ditingkatkan, yaitu RL1, RS1, dan A2. Selanjutnya ada kuadran 3 atau prioritas rendah. Kuadran 3 merupakan bagian yang memiliki tingkat harapan dengan persepsi yang rendah. Artinya, konsumen tidak terlalu mementingkan atribut kualitas pelayanan yang ada di kuadran 3, sehingga atribut dalam kuadran ini tidak diprioritaskan untuk mendapat perbaikan, yaitu T8, RL3, RS2, RL2, T4, RS3, T2, E1, dan E2. Dan terakhir ada kuadran 4 atau kinerja berlebihan. Kuadran 4 memuat atribut kualitas pelayanan yang memiliki kinerja yang terlalu tinggi, melebihi apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Atribut yang masuk dalam kuadran ini perlu dilakukan penyesuaian untuk menghindari terjadinya pemborosan, yaitu T10, T6, E5, T1, dan T7. Selanjutnya adalah analisis lean service. Berikut beberapa alur aktivitas pelayanan yang telah diketahui dan dapat dihubungkan dengan beberapa atribut dari Danserve yang sudah dianalisis menggunakan Important Performance Analysis. Berikut daftar aktivitas pelayanan yang dihubungkan dengan atribut Danserve. Berikut jumlah rombongan yang diamati untuk melengkapi data dari Lean Service. Terdapat banyak rombongan dengan jumlah konsumen yang berbeda tiap harinya. Observasi yang dilakukan berhasil mencatat waktu yang dibutuhkan dari seluruh aktivitas pelayanan dari 43 rombongan yang terdiri dari 172 konsumen. Akan tetapi, terdapat beberapa rombongan di waktu yang sama dan tidak tercatat waktunya. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan penelitian yang hanya dapat meneliti satu rombongan dalam satu waktu. Dari analisis lean service diketahui bahwa terdapat 4 aktivitas value added, 3 aktivitas non value added, dan 4 aktivitas necessary non value added. Aktivitas value added antara lain adalah konsumen memilih menu makanan dan minuman, karyawan membuatkan minuman, karyawan membuatkan makanan, dan konsumen melakukan pembayaran. Aktivitas non value added antara lain adalah karyawan jalan ke meja makan, karyawan jalan menuju dapur, dan antre bayar. Sedangkan aktivitas necessary non value added adalah konsumen jalan ke meja makan, karyawan mengantarkan minuman, karyawan mengantarkan makanan, dan konsumen jalan menuju kasir. Seluruh aktivitas pelayanan memakan waktu rata-rata selama 1467 detik atau 24 menit dan 27 detik, tanpa perhitungan penyantapan hidangan. Berikut rincian aktivitas pelayanan di restoran Sate Batipu Tegal. Dari tabel tersebut diketahui bahwa terdapat 6% aktivitas non-value added dan 8% aktivitas necessary non-value added. Selanjutnya, value stream mapping yang dapat digambarkan melalui current state map. Gambar tersebut menjelaskan alur proses pelayanan yang ada di restoran Sate Batipu Tegal. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 3 aktivitas non-value added yang dapat dihilangkan, yaitu karyawan jalan ke meja konsumen, antre bayar, dan karyawan jalan menuju dapur yang dapat diubah mekanismenya menjadi lebih efektif. Aktivitas pertama yang dapat dihilangkan adalah karyawan jalan ke meja konsumen. Alternatif perubahan yang dapat dipilih adalah perubahan tempat menunggu pelayan. Karyawan dapat menunggu konsumen di depan atau samping ruang masuk indoor atau outdoor dengan membawa buku menu. Aktivitas kedua yang dapat dihilangkan atau diminimalkan adalah antre pembayaran. Restoran saat ini memiliki satu meja kasir yang terdapat di dalam ruang makan indoor. Alternatif solusi yang dapat ditawarkan adalah membuka kasir tambahan di ruang makan outdoor. Selain dapat menghilangkan atau meminimalkan antrean pembayaran, alternatif ini dapat mengurangi waktu aktivitas konsumen saat jalan menuju kasir. Aktivitas terakhir yang dapat diubah menjadi lebih efektif adalah karyawan jalan menuju dapur setelah menerima pesanan dari konsumen.
Alternatif solusi yang dapat ditawarkan adalah modernisasi pemesanan. Saat ini, restoran Sate Batipu Tegal masih menggunakan sistem sederhana dengan mencatat pesanan di kertas dan mengantarnya ke dapur. Akan jauh lebih efektif ketika karyawan restoran Sate Batipu Tegal menggunakan software pemesanan yang dapat mengirimkan pesanan secara langsung ke bagian dapur ketika konsumen telah memilih menu makanan dan minuman yang akan dipesan. Dari alternatif solusi ketiga aktivitas non-value added yang sudah dijelaskan, maka dapat digambarkan dalam fitur step map. Dalam fitur step map ini sudah tidak ada lagi non-value added activity dan pengurangan necessary non-value added activity dari 94 menjadi 80 detik, yaitu aktivitas jalan menuju dapur dari 21 detik menjadi 10 detik karena modernisasi yang sudah disebutkan tadi. Berikut analisis pemborosan yang terjadi dalam sistem pelayanan di restoran Sate Batipu Tegal. Terdapat 5 pemborosan, yaitu yang pertama overproduction, jam kerja karyawan melebihi waktu yang seharusnya, yang kedua delay, adanya waktu tunggu saat konsumen telah duduk di meja makan, dan adanya antrian saat pembayaran, dan yang ketiga unneeded transport, yaitu karyawan jalan dari meja makan menuju dapur di bagian belakang. Yang keempat adalah lack of standardization, tidak adanya SOP karyawan yang jelas. Jam kerja karyawan tidak terdapat ketentuan yang jelas juga. Dan yang terakhir adalah manager resistant to change. Pemilik restoran yaitu Bang Awi masih mempertahankan sistem sederhana dan belum banyak memanfaatkan teknologi. Dari hasil analisis in-service dan value stream mapping, terdapat 3 saran perubahan tata letak restoran. Yang pertama ada penambahan kasir di ruang makan outdoor, yang kedua memindahkan area pembakaran sate, dan yang ketiga penambahan area tunggu karyawan. Selanjutnya terdapat 3 simpulan dari penelitian kali ini. Yang pertama, rata-rata nilai harapan konsumen terhadap kualitas pelayanan di restoran Sate Batipu Tegal lebih tinggi dibandingkan nilai persepsinya. Hal ini menandakan bahwa konsumen merasa kurang puas dengan pelayanan yang ada di restoran. Dan yang kedua, analisis non-value added activity mengidentifikasi terdapat 3 aktivitas yang dapat dihilangkan. Selain itu, terjadi pemborosan dalam sistem pelayanan restoran, yaitu overproduction, delay, unneeded transport, lack of standardization, dan manager resistant to change. Hasil dari important improvement analysis menunjukkan bahwa terdapat 12 atribut yang memiliki nilai persepsi di bawah nilai rata-rata. Hal ini menunjukkan 12 atribut tersebut perlu dilakukan perbaikan pelayanan. Selanjutnya, terdapat setidaknya 4 implikasi manajerial. Yang pertama, melakukan perbaikan kualitas pelayanan sesuai dengan prioritas perbaikan dalam Important Performance Analysis. Yang kedua, pembuatan standar operating procedure atau SOP yang mengatur berbagai macam operasional restoran. Yang ketiga, mengurangi nilai yang terjadi pada sistem pelayanan. Dan yang terakhir, adanya perlunya sentuhan modernisasi pada sistem pelayanan yang ada di restoran Sate Batipu Tegal. Berikut keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, peneliti hanya dapat melakukan observasi pada satu rombongan yang datang di satu waktu. Dan yang kedua, diperlukan tenaga bantuan atau asisten penelitian untuk mendapatkan data observasi yang lebih banyak, khususnya di jam sibuk restoran. Jika peneliti seorang diri, observasi dapat dilakukan dengan rentang waktu yang lebih lama. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.